Halo semuanya, balik lagi di Geekshy Channel. Oke, kali ini kita balik lagi dengan konten pembahasan yang gue cukup semangat. Ya. Jadi udah banyak yang bahas juga nggak ya? Apa sebenarnya belum? Sebenarnya sih kalau yang untuk yang akan kita bahas ini mungkin udah banyak sih. Karena kan paling bisa dibilang lama ya awal tahun ini ya. Iya ya. Ya awal tahun ini ya. Ya pasti udah sih harusnya. Cuman mungkin moga-moga pendekatan yang kami bahas agak berbeda lah gitu. Ya. Dan bisa jadi referensi seperti biasa. Ya, benar. Jadi kali ini kita mau bahas, mungkin ini akan jadi beberapa video ya. Jadi sebenarnya ini seperti kalau kita kemarin sudah mulai dengan video dari DC ya. Nah ini kita sekarang mau mencoba ke Marvel dan kebetulan yang kita akan bikin ini mungkin ada seri gitu sebutannya, berseri ya. Jadi kebetulan ini yang paling pertama ya. Ya jadi kita sebagai info di awal kita mau bahas serial dari MCU ya Gia? Marvel Cinematic Universe ya. Jadi kan mereka membuat sebuah serial dan sebenarnya kalau dibilang hype belum terlalu hype sebenarnya. Banyak yang meragukan apa antipati bagaimana? Mungkin sebenarnya gini sih, kalau soal kualitas filmnya kan tidak diragukan ya. MCU kan memang dia rajanya ya mungkin. Yeah. Cuman kan karena situasi pandemi ini kan mau nggak mau kan mereka harus mencoba ke media lain. Dan kebetulan mereka udah persiapan dari akhir November tahun 2019 itu launching streaming service-nya mereka Disney Plus. Dan per 2021 ini awal tahun launching juga untuk serial Marvel series-nya. Jadi selama 2020 mereka syuting untuk mempersiapkan ini dan ini bisa dibilang perdananya lah launching untuk serial Marvel series gitu. Untuk MCU-nya tapi versi serialnya gitu. Dan hanya streaming eksklusif hanya lewat di Disney Plus. Disney Plus. Dan banyak juga yang bertanya kenapa bikin serial dan apa yang mau diceritain di serial itu kan? Apakah format serial itu efektif? Gitu jadi kan? Kayak emang bagus diceritain di serial gitu. Nah, kan. Itulah yang jadi akhirnya sudah rilis dan kita akan menjelaskan dari sesuai timeline rilisnya di Disney Plus-nya. Iya. Kita akan membahas hari ini itu WandaVision. Nah, jadi yang pertama ada WandaVision menjelaskan dari sudut pandang Wanda ya. Gitu. WandaVision. Nah, kita mulai dari mana lagi? Jadi ya sebenarnya kalau teman-teman lihat di depan kan semuanya terjadi gara-gara Avengers ya. Avengers Endgame itu 2019. Kalau teman-teman tahu bulan Mei itu kan musim panas sebelum pandemi itu terjadi. Kita bisa menonton bareng-bareng. Mungkin kalau teman ada yang belum nonton langsung nonton aja sekarang. Itu endingnya Endgame itu kan bisa dibilang menutup suatu generasi tapi membuka generasi berikutnya. Nah di situ itu bisa dibilang open ending lah ya. Iya. Jadi untuk generasi kami mungkin ya beres di situ ya. Tapi hebatnya itu kayak di end of an era gitu. Ya di end of era kan. Tapi di situ hebatnya like a legend of a phoenix kan gitu ya. Ada yang bangkit tuh dari situ-situ kan. Iya, dari abunya deh. Bahwa dari abunya itu ada yang bangkit dan bisa dibilang yang salah satu dapat exposure atau dapat kisah itu ya dari sudut pandang si Wanda itu, Wanda Maximoff itu kan. Nah, kalau teman-teman tahu ya, dia kan kemunculannya di dunia MCU itu dari Avengers Age of Ultron ya. Tahun 2015. Kalau teman-teman belum nonton silakan nonton juga, udah tersedia juga di Disney Plus. Nah, itu lebih tepatnya dia tuh sebenarnya kan disebutnya apa dulu ya, Bro ya? Enhance gitu ya. Manusia hasil percobaan gitu. Dan ya, pertamanya kalau teman-teman udah nonton, awalnya bertentangan dengan Avengers dulu kan. Jadi musuhnya dulu jadi musuhnya dulu. Tanda kutip ya, jadi beda prinsip gitu kan. Nah, di situ dijelasin bahwa dia punya alasan kenapa harus kayak gitu dan akhirnya berangsur-angsur dia sevisi dengan Avengers dan akhirnya kalau teman-teman udah nonton Avengers Infinity War sama Endgame akhirnya mereka akhirnya jadi kerjasama dan bisa dibilang secara nggak langsung diangkat jadi Avengers gitu kan. Iya kan. Rata di kejadian teman-teman kalau tahu kan di kejadian Endgame dia tuh hebatnya menampilkan sebuah adegan bisa face to face satu lawan Thanos. Iya. Ingat kan? Nah, di situ tuh kita dikasih sebuah secuil penampakan. Loh, ini loh potensi kekuatannya Wanda itu. Kok kuat ya? Kok kuat banget kan gitu kan? Dan akhirnya terkonfirmasi bahwa Wanda itu bisa dibilang dari kata-kata Kevin Feige bisa dicek, dia tuh bisa dibilang dua karakter terkuat di Marvel Cinematic Universe yang sampai sekarang. Dua karakter terkuat siapa aja tuh? Satu lagi Captain Marvel. Sama si Wanda kan, tapi Imba kan. Itu juga kan kalau teman-teman nonton Captain Marvel, dia bisa head to head satu lawan satu juga kan, lawan bahkan hampir kalah itu kan si Thanos kan ya. Nah itu kan. Nah tapi ini kita fokusnya ke Wanda dan di Wanda itu dia
kalau nggak salah kamu mengambil segalanya daripadaku. Nah, sebenarnya bisa dibilang harus dilakukan kan. Sebenarnya Thanos juga kan, Thanos yang versi Infinity War kan berat hati sebenarnya dia untuk melakukan itu, tapi ini harus dilakukan untuk keseimbangan dunia, alam semesta kan, dia bilang kayak gitu kan. Tapi merasa Wanda kayak kamu dengan mengambil cintaku itu Vision, kayak dunia saya juga hilang gitu. Anjir. Ya. Puitis ya. Puitis kan. Nah, di WandaVision itu kita dijelaskan bahwa dengan potensi kekuatan yang seperti itu, dengan kesedihan yang seperti itu, jadilah sebuah apa ya? Sitcom, drama serial yang bener-bener bikin kaget gitu. Bahwa dari sebuah karakter tanda kutip yang nggak nyangka-nyangka sidekick tapi ternyata kekuatannya dua terhebat di MCU bisa bikin sebuah serial 9 episode yang menurut saya salah satu yang terbaik, dan sampai detik ini kita bikin video saat ini dia masuk nominasi di Emmy Awards untuk limited series terbaik gitu. Bayangin masuk nominasi untuk limited series, berarti kan itu kayak nggak disangka-sangka gitu kan. Serial superhero lagi. Serial superhero produk pertamanya lagi kan. Jadi kan gitu. Jadi di sana dari sebuah benang merah tadi kita sebutan itu ada potensi nih ke depan. Nah, mungkin nanti kita akan membahas lebih detail apa sih yang menarik untuk teman-teman yang menonton bisa ngasih gambaran ini loh, kalian harus mengecek lah 9 episode si WandaVision di Disney Plus itu. Nah, kita akan bahas lebih lagi. Dan dari sudut pandang penonton, maksudnya awalnya kan memang promotionnya tuh kayak cuplikan-cuplikan hitam putih, terus kayak komedi. Sejujurnya gue awalnya kayak, ini apaan nih, kok bingung, bukan dalam arti yang buruk ya, maksudnya kayak kok aneh gitu ya, apa unik gitu ya, mau dibawa kemana nih gitu kan, ini maksudnya apa nih gitu kan. Nah, memang akhirnya dari setelah nonton banyak hal-hal yang ter-reveal gitu ya gitu. Ter-reveal. Nah, enaknya dari mana nih kita mulai? Jadi sebenarnya tadi kan kita udah ngasih backstory-nya ya. Intinya sih sebenarnya Wanda itu kalau istilahnya kalau orang itu punya kekuatan yang besar tapi nggak bisa ngontrol gitu. Kalau teman-teman ini mah kita nggak akan spoiler ya. Intinya si WandaVision itu gimana sih dia menghadapi kesedihannya itu. Dan ternyata dalam proses menghadapi kesedihannya itu bisa dibilang dia bikin pengaruh ke orang lain gitu. Tanpa dia sadari. Nah, itu level extension kekuatannya dia gitu. Jadi bahkan dia ngelakuin itu aja nggak sadar. Kayak kekuatannya tuh living organism sendiri gitu, jadi kayak mungkin bahasa di sini masih gak parasit gitu kali ya. Jadi dia punya potensi besar di dalam dirinya dia. Karena dia sedih, itu kayak sebuah mancarin terpicu gitu. Nah, triggernya itu karena dia merasa dunianya itu hilang, dan akhirnya kalau teman-teman nonton WandaVision itu dia tuh pendekatannya sitcom bahwa setiap episodenya tuh unik. Dan dimulainya sitcomnya hitam putih dulu tadi kan, dia juga sebut dari sitcom tahun 50, akhirnya dia maju ke tahun 60, tahun 70, tahun 80, akhirnya berwarna tahun 90 sampai 2000 sampai yang terakhir 2010. Dan itu tuh hebatnya stylenya yang dibawa sama director Matt Shakman itu. Setiap episode punya khasnya masing-masing itu, dari kostum, dari musik, sampai intronya juga. Jadi kayak gitu, ini nggak main-main gitu. Disney bikin sebuah serial Marvel itu kayak selevel film gitu, budgetnya juga selevel film. Nggak kerasa nonton serial sebenarnya. Sebenarnya jadi intinya kayak cuman film tapi dipotong-potong. Kayak kamu dapat film 7 jam tapi dibagi 9 episode gitu. Jadi itu hebatnya penceritaan di sini. Saya acungi jempol lah untuk penulis skenario bahwa dia bisa bikin sebuah runtutan cerita yang awalnya kita dibikin garu-garu kepala. Bahkan ini cast-nya uniknya episode 1-2-nya dirilis di hari yang sama, bro. Jadi waktu pas rilis kalau ngikutin di hari yang sama itu premi langsung 2 episode. Jadi kita langsung dikasih what a taste gitu. Rasanya serial WandaVision tuh kayak gimana gitu. Dikasih icip dulu ya. Icip dulu. Dan ternyata kalau orang udah nyetel di 2 episode pertama, udahlah jatuh cinta pada pandangan pertama, pasti selanjutnya terserah Anda gitu kan. Jadi isunya langsung, kita nggak akan bisa terlepas penasaran, apalagi cara sistem rilisnya Disney Plus itu seminggu sekali gitu kan. Jadi bagus sih, menurut gue bagus cara marketing. Akhirnya selama 2 bulan ke depannya itu orang nungguin nih, ini kelanjutannya gimana nih, kelanjutannya kayak kita tuh akhirnya jadi engage, punya rasa tuh emosi radar yang sama dengan si karakter utama kita gitu. Dan
itu yang aku senengnya serial WandaVision sebagai perdananya dari Disney Plus Marvel ini, itu digali sudut pandang yang kadang kita yang udah menikmati versi filmnya yang berseri itu ada loh ternyata yang kita nggak tahu gitu. Nah mungkin kita nggak bisa ngasih kayak spoiler, cuman ada loh beberapa hal yang mungkin bisa menjadikan acuan atau mungkin alasan untuk kenapa harus ngikutin serial ini gitu. Satu pasti kisah cintanya. Oke. Ya itu bisa dibilang so sweet banget lah. Gitu kan. Sweet banget. Terus misterinya, ya kalau Wanda dengan kekuatan yang itu kalau nggak ada misterinya nggak asik kan gitu ya. Sama yang ketiga pasti pertarungannya. Itu level pertarungannya sih udah kayak level pertarungan film sih menurut saya. Dan itu nggak cuma kejadian sekali sih kalau selama saya nonton 9 episode itu ada bisa dibilang 2 big scene fight gitu. Dan itu level fight scene-nya ya memuaskan gitu ya untuk sebuah serial gitu. Makanya sejujurnya awalnya gue ngerasa wah ini nih karena dijadiin serial, karena gue juga sering nonton serial, ntar kualitas visualnya, teknis-teknisnya tuh kayak turun gitu. Iya. Ternyata sama sekali enggak gitu. Jadi istilahnya Marvel bikin standar lah, dan bisa dibilang dengan percobaan pertamanya ini terbilang sukses gitu. Jadi bahwa bisa Marvel itu ngambil sudut pandang yang quirky atau weird gitu ya. Apa? Aneh tapi unik gitu. Jadi dia bisa ngambil di situnya, dan hebatnya penonton bisa melihatkan penampilan terbaik dari baik Vision, Paul Bettany sama si Wandanya itu sendiri, si Elizabeth Olsen. Itu bisa dibilang kami acungi 2 jempol. Performance yang bagus banget. Istilahnya mereka kan sudah mendalami peran itu 6 tahun terakhir kan. Istilahnya ini dikeluarkan potensinya gitu. Jadi dulu mah cuman ada karakter-karakter sampingan, dia akhirnya dikasih panggung mereka berdua, WandaVision gitu kan. Spotlightnya bener-bener ke dia bisa mengangkat satu serial ini. Ya, kan sebenarnya kalau kita tahu kan biasanya kan mereka berdua karakternya kan ya kayak love interest gitu aja kan, bahwa jadi ada kalau nonton film Avengers of Ultron, Avengers Infinity War sampai Avengers Endgame gitu kan ya, bahwa mereka kan orang yang terpisah mungkin atau tersakiti oleh karena keadaan gitu kan. Karena secara timeline Wanda ini after blip ya. After blip. Kan kalau teman-teman tahu ya, blip itu kan orang yang udah di snap sama Thanos, akhirnya di snap lagi sama yang Hulk, balik lagi gitu kan. Nah, dan di situ dia bisa dibilang pas dia balik nggak ada tuh. Dan dunia sudah berubah karena 5 tahun setelahnya. Kan dari settingnya yang di Infinity War kan 5 years later gitu kan. Nah, selama 5 tahun itu kan bisa ada kaget tiba-tiba muncul dari ketiadaan gitu kan, muncul tiba-tiba, loh mana kok nggak hidup sih kekasih saya gitu kan. Dan akhirnya di situ dia istilahnya gini, levelnya kan dia superhero kan di sana nggak bisa langsung kayak Monbas ini langsung titik baliknya ya jadi jahat. Nah di sini tuh sebenarnya dia nggak dibikin sebagai bener-bener pure villain, tapi lebih kayak gini, dia pengen mencari sebuah bubble dia, zona nyaman dia, tapi dia bisa dibilang secara nggak langsung merugikan orang lain. Nah di sini itu kalau kita bisa lihat seorang Vision itu sampai mencari tahu bahwa loh kenapa, ini spoiler ya, kenapa kok orang-orang di kota yang di sitkomnya itu kayak linglung gitu bro. Dan itu nanti kita akan dikupas setiap episode menuju revealing besar. Jadi bahwa si Vision yang di versinya yang di WandaVision ini dia kayak bertanya atas eksistensinya dia sendiri gitu, bahwa kok orang tiba-tiba kadang jadi linglung, terus kadang orang ngomongnya ngawur, ini teh siapa yang ngatur gitu di belakangnya, siapa sih yang menarik benang-benangnya itu yang kan kayak pertunjukan gitu kan. Istilahnya kan emang sitkom pasti sudah diatur kan yang ngomong ini. Nah di situ istilahnya hebatnya penulisnya ini kayak Vision itu dari sudut pandangnya kayak sudut pandang penonton gitu. Jadi dia tuh malah setiap episode itu pengen tahu sih kok tiba-tiba ada orang kayak nggak kenal besoknya dari sama saya teh, atau misalnya kalau ketemu binatang besoknya binatang itu udah nggak ada, misalnya ini contoh ya, contohnya. Jadi kayak siapa sih yang main di belakang ini? Sedang kalau dia nanya atau konfrontasi si Wandanya, si Wanda bukan saya kok. Nah, jadi aduh bukan apa-apa gitu. Bukan apa-apa itu mah. Udahlah kamu mah nggak usah mikirin lah. Pokoknya yang penting kita
gak terganggu sama masalah dunia, kita bisa hidup bahagia bersama di sini gitu kan. Dan di situ revealingnya terbuka satu persatu, sampai akhirnya kalau teman-teman tahu muncul juga nih karakter-karakter yang memang bisa dibilang pernah muncul di film-film sebelumnya. Tiba-tiba ada dari Thor, si Darcy itu, yang temennya si Jane Foster. Tiba-tiba ada Randall Park itu si agen yang di film Ant-Man. Si agen Wu di situ. Terus tiba-tiba ini yang paling revealing yang saya kaget, ada anak dari temannya Captain Marvel gitu. Yang pilot kalau teman-teman udah nonton Captain Marvel punya sahabat itu punya anak. Sahabatnya punya anak, dan karena kan pasti udah berapa puluh tahun yang lalu kan saat ini. Jadi anaknya sekarang udah gede gitu, dan di situ disebutnya Monica Rambeau. Dan akhirnya kalau teman itu teh kayak ini tuh levelnya serial TV, tapi ada loh connect the dot atau menghubungkan titik-titiknya dengan serial dengan film besar. lain. Jadi bukan sekedar tempelan side story ya. Ternyata mereka tuh masuk ke ceritanya itu, dan baik Darcy, agen Wu sama si Monica punya perannya sendiri untuk menyadarkan Wanda bahwa kamu nggak tahu kalau yang kamu lakukan itu salah gitu. Jadi kalau kita tadi belum sebutin bahwa karena kesedihannya Wanda menciptakan sebuah dunia baru sebagai escaping reality. Iya, escaping reality. Jadi, intinya seperti itu. Dan di situ ternyata kita nanti bakal dibuka satu persatu bahwa ternyata level of powernya Wanda itu udah beyond lah ya. Udah beyond lah, makanya imba lah mungkin bahasanya. Jadi misalnya dia melakukan sesuatu aja sampai nggak sadar. Jadi istilahnya kekuatannya itu sampai resonansinya atau radiusnya tuh besar gitu. Jadi dan dia hanya bisa ngontrol yang inner circle-nya dia doang kan. Di luar itu dia nggak bisa ngontrol, padahal itu kekuatan dia juga. Nah itu, dan hebatnya di sini tuh akhirnya dia punya suatu misi bahwa ternyata kekuatanku tuh hebat ya, keren gini, gue harus bisa mengontrolnya itu. Dia akhirnya disadarkan dengan keras ya, nggak mau spoiler, dia akhirnya disadarkan dengan keras, mungkin sakit ya bahasa di sininya, bahwa ternyata dunia yang gue ciptakan ini teh anjir, ada damage-nya gitu kan, levelnya gitu kan. Terus dan akhirnya di mulai episode terakhir setelah pertarungan besarnya itu, akhirnya bisa merelakan dirinya atau istilahnya berdamai dengan dirinya sendiri itu. Akhirnya dia akan muncul minta tolong ke Sorcerer Supreme untuk bisa mengendalikan dia. Kan kita tahu ya, sudah di-announce, benar-benar sudah di-announce bahwa nanti kelanjutan dari Doctor Strange, yaitu Doctor Strange Multiverse of Madness, itu akan ada Scarlet Witch atau si Wanda itu. Jadi nanti mereka berdua itu, satu Sorcerer Supreme, satu Scarlet Witch, dua penyihir tanda kutip di dunianya Marvel itu bakal bersatu bahu-membahu melawan musuh. Dan bayangin berarti level musuh yang akan mereka lawan kayak gimana. Satu sisi Wanda pun juga belum bisa menguasai kekuatannya dengan sangat ini. Jadi istilahnya pasti aku yakin dari 9 episode ini akan jadi lompatan yang besar di film di Doctor Strange itu. Makanya sebenarnya dari sisi marketing orang jadi harus nonton. Ya, jadi harus nonton. Jadi ini aku senengnya kalau kalian sudah bisa bertahan sampai 9 episode tayang, akhirnya dapat final yang sangat bagus, kalian akan terbayarkan nanti tahun depan. Jujur, betul. Untuk episode awal agak dragging aja. Ini apa sih? Kayak kok malah jadi sitkom klasik. Kan kayak bingung-bingung apa sih ini? Cuman tolong ditahan. Nanti ketika kalau bahasnya Gigi rewarding di akhir, benar ya. Gitu ya. Jadi setelah di review dan sebagainya itu ada satu momen istilahnya sampai berdecak kagum gitu ya, bro. Ternyata gini gitu ya. Jadi kayak kayak gini. Dan akhirnya di akhirnya juga kita dikasih reveal bahwa akhirnya si Wanda pengen belajar sihir lebih lanjut, lebih serius. Kemarin kan otodidak gitu ya. Sekarang dia mau belajar lebih alami aja, dia kan nggak nyadar kan kepunyaannya. Nah sekarang dia pengen belajar lebih lanjut, dan akhirnya mungkin bisa dibilang quote unquote mau berguru gitu ke si Doctor Strange. Nah kira-kira apa lagi yang mesti di-mention? Satu sisi mepet spoiler dikit nggak apa-apa. Spoiler dikit, tadi kan kita jemput Monica Rambeau. Di endingnya ada 2, satu untuk si Wanda, satu lagi untuk karakter si Monica Rambeau itu. Nah Monica Rambeau itu di terakhirnya ketemu nih Bang Sakrul. Kalau teman-teman tahu Bang Sakrul, itu yang bisa bisa meniru gitu kan, ikutin orang. Ternyata itu utusan dari teman lamanya Monica Rambeau kan, Captain Marvel kan, si Carol Danvers. Jadi di situ
dibuka jalan untuk 2 film besar setelah Doctor Strange iya, Multiverse betul, of Madness. Nanti akan muncul di The Marvels lagi sih Monica Rambeau itu. Jadi nanti mentoring juga nih si Captain Marvel. Penerus lah. Penerus. Jadi aku sekarang seneng ke depannya si Marvel Cinematic Universe. Finger cross bahwa nanti mereka akan ada sistem kaderisasi lah mungkin bahasa di sini gitu ya. Jadi nggak hanya yang megang kekuatan utama teh nggak hanya pentolan-pentolannya doang gitu, bahwa anak-anak muda atau yang bisa dibilang junior teh dikasih panggung juga. Dan pasti nanti misalkan diolah menjadi sebuah cerita punya konflik tersendiri gitu. Ya, kan? Anak bocil-bocil bos. Mungkin bocil nggak dalam artian muda banget, tapi sedangkan lebih muda daripada karakter yang utama itu gitu kan. Iya. Itu sih, ini aku yakin sih kalau teman-teman bisa engage, bisa bertahan dengan itu, benar tadi rewarding di akhir, dan nanti kita akan dapat sudut pandang cerita comic book superhero yang beda gitu. Jadi bisa sebuah serial ini entah mungkin katanya di balik layarnya ada yang harusnya 10 episode tapi jadi 9 episode, terlepas itu semua mungkin gara-gara pandemi akhirnya mereka harus beres dengan apa adanya, tapi dengan 9 episode yang sudah rilis itu udah bisa tayang di Disney Plus itu menurut saya sudah memuaskan untuk introduksi ke serialnya Disney Plus untuk Marvel Cinematic Universe. Oke, iya. Pokoknya cobalah, nggak akan kecewa lah. Karena itu tadi masuk Emmy Award ya. Emmy Award jadi kan. ibaratnya kenapa bisa sampai diambil sama Emmy Award itu pasti ada alasannya. Jadi sana masuk limit, memang sih mini seri limited. Jadi kan karena dia episodenya nggak banyak-banyak ya. Jadi cuma 9 bisa dibilang masih kategorinya limited series gitu. Jadi bukan yang mini series levelnya dulu. Kalau dulu mungkin yang durasinya sejam ke atas ya. Enggak kan. Sekarang hanya cukup 25 menit sampai 40 menit tapi efektif gitu dalam proses penceritaannya, jadi bisa masuk nominasi untuk Emmy Awards gitu. Apalagi yang perlu dimention kita? Apalagi sih moga-moga dengan easter egg di belakangnya itu sebenarnya spoiler ya, mohon maaf, tapi moga-moga bibit yang udah ditanam di sini nanti panennya bagus gitu. Iya, jadi di sini banyak teman-teman harus cukup peka ya, untuk melihat ada petunjuk-petunjuk di beberapa titik scene ya, jadi bisa dibilang setiap episode itu sebenarnya kalau teman-teman awas gitu ya, ada loh clue gitu. Nah itulah aku sukanya itu kita kayak dikasih remah-remah roti gitu doang. Puzzle gitu, jadi kayak akhirnya ternyata gini akhirnya pas di reveal wow gitu, kayak wah gak nyangka ternyata dari hal yang naon sih gitu. Sepele kan kadang-kadang dimunculin di, kan emang hati-hati kalian di scene itu banyak adegan-adegan yang kayak iklan atau apa kayak ini apaan sih gitu. Cuman ternyata meaningnya gede ya. Kayak kalau mungkin kalau di sini tuh apa ya, product placement gitu ya. Tapi sebenarnya product placement itu tuh ada simbologi ke depannya gitu kan. Nah itu yang aku sukanya karena pendekatannya ini sitcom ya. Benar-benar dibikinnya kayak ada ketawa penonton gitu kan, kayak aduh itu kayak benar-benar mereka tuh ngambil bisa dibilang love letter tuh sitcom gitu, tapi ternyata dikasih muatan superhero dan cerita yang bagus bisa blend in gitu dan itu mantap lah maksudnya. Mereka kayak tribute to sitcom masa lalu ya gitu. Kalau misalkan teman-teman mau tahu, nanti kita coba sertain capture-annya, bisa dilihat di situ. Karena kita juga ada beberapa riset yang membuat bahwa itu mereka berdasarkan sitcom itu. Ya, benar sekali. Apalagi Gi? Paling sih untuk pengantar pertama Marvel's Cinematic Universe untuk serial WandaVision ini udah cukup komprehensif sih. Karena kita tidak mau mengambil begitu banyak kesenangan teman-teman untuk menonton kan. Iya. Karena sayang sih benernya. Sayang gitu, kan harus mengalami sendiri prosesnya gitu kan. Kita mungkin kelihatan di sini kayak penjual gitu kan, tapi sebenarnya karena kita sudah mengalami proses itu. Dan ini kita udah nahan spoilernya sedikit mungkin. Iya. Padahal banyak banget nih, gue juga nahan nih. Maksudnya tadi kita udah ngobrol nih, coba tonton deh. Dan ini udah ya? Udah. Ya mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang mau komen atau mau bertanya atau mau diskusi di kolom komentar, kita bisa langsung komen aja. Mungkin ada teman-teman informasi tambahan juga yang kita nggak tahu, bisa share juga di. Jadi diskusi di kolom komentar. Jadi supaya atau DM ke sosial media kami masing-masing juga bisa. Ya. Udah, jangan lupa subscribe juga ya. Jangan subscribe. Karena selanjutnya kita akan bahas serial yang lainnya gitu. Lainnya ya, yang lanjutannya. Jadi nantikan Falcon ya abis ini. Falcon and Winter Soldier. Falcon and Winter Soldier abis itu ditutup dengan Loki ya. Itu juga keren. Oke, jangan lupa nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.